Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, karena pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan juga kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu mari Bapa kiranya Engkau menolong kami, agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 36. Tetapi kita hanya akan membacanya pada ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul, hati-hatilah terhadap kemunafikan. Saudara-saudaraku, dalam permainan drama Yunani kuno, ada seseorang di balik layar yang akan mengucapkan naskah. Sementara itu, ada pula orang di atas panggung yang akan melakoninya. Kita dapat menyebut orang yang berbicara di belakang layar ini sebagai orang yang tidak melakukan apa yang dikatakannya. Nah, orang yang di belakang layar ini mengingatkan saya pada masalah yang kita alami sebagai orang Kristen. Banyak di antara kita yang mahir dalam menyuarakan hal-hal rohani, tetapi tidak menjalankan apa yang dikatakannya itu. Hal seperti inilah yang disebut munafik. Dalam hidup ini pasti banyak di antara kita yang pernah bertemu dengan orang munafik. Di depan kita baik, memiliki perhatian dan sebagainya. Tetapi di belakang kita justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemunafikan artinya itu kebohongan, berpura-pura percaya atau setia. Tetapi sebenarnya tidak dalam hatinya. Suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai perbuatannya. Dan juga berarti bermuka dua. Dalam perjanjian baru, kemunafikan juga seringkali dikaitkan dengan orang-orang Farisi. Bahkan mereka disamakan sebagai ular. Ayat yang ke-13 dalam Matius 23 ini dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Pada ayat yang ke-33 dikatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saudara-saudaraku yang terkasih, semasa pelayanan Tuhan Yesus di dunia, Ia menerima dan mengampuni orang-orang berdosa. Seperti pemungut cukai, wanita yang kedapatan berzina, dan lain-lain. Namun kali ini, di dalam Matius 23 ini, Yesus justru mengecam dan mencela para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab mereka semua adalah orang yang bermuka dua atau yang kita sebut munafik. Mengapa? Apa yang menjadi penyebab Tuhan Yesus mengecam dan mencela mereka? 1. Kemunafikan orang-orang Farisi disebabkan oleh kebutaan mereka terhadap kesalahan mereka sendiri. Dalam Matius 7 ayat 5 dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mereka tidak pernah menyadari ataupun tidak mau tahu kesalahan mereka sendiri. Kata balok berarti ada penghalang di mata mereka. Nah, demikian pun mungkin kita juga sering kali tidak menyadari kesalahan kita. Tetapi kita hanya melihat kesalahan-kesalahan terkecil dari orang lain. Bahkan seringkali membesar-besarkannya serta menyebarkannya. Namun sebaliknya, dosa besar atau kesalahan kita yang ada, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, seringkali kita malah mendiamkan, menganggap kecil dan menutup-nutupinya. Dan yang kedua, dengan gaya keagamaan, mereka sebenarnya justru lalai dan buta terhadap pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Lukas 12 ayat 56 dikatakan, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Saudara-saudaraku, ahli Taurat serta orang Farisi itu mempelajari dan bahkan sangat memahami kitab Taurat ataupun memegang hukum-hukum Musa. Sehingga semestinya mereka tahu menilai zaman. Tetapi itu semua hanya penampilan luar supaya terlihat sebagai imam atau rohani. Padahal tidak benar-benar peduli terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga, mereka sebenarnya tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan dari Allah. Ayat yang ke-14 dalam Matius 23 ini dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Firman Tuhan pasti berkuasa untuk berbicara kepada manusia. Tetapi orang-orang Farisi serta ahli Taurat sesungguhnya tidaklah peduli terhadap firman Tuhan dan kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka belajar firman, jadi seharusnya mereka pun mengetahui firman dan mana yang benar. Namun justru mereka melakukan apa yang bertolak belakang dengan firman atau melakukan yang salah. Mereka pun memanfaatkan fasilitas secara egois, mencari keuntungan bagi diri sendiri, serta memperdaya orang lain. Mereka menuntut orang lain melakukan yang harus dilakukan, tetapi tidak mau juga melakukannya sendiri. Dan yang keempat, mereka sangat suka sekali mempertontonkan atau menonjolkan diri sendiri. Dalam Matius 6 ayat 2 dikatakan, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Jadi tujuan mereka seringkali hanya karena haus pujian. Mereka melakukan apa saja supaya dapat dipuji orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman yang serba cepat ini, kita pasti sering melihat, apalagi di sosial media, orang-orang berbuat kebaikan dengan membuat video dan menyebarkan kemana-mana. Tujuannya itu hanya satu, yaitu agar mendapat pujian dari orang lain. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Apakah saat memberi persembahan kepada Tuhan? Apakah saat kita menolong orang lain? Saat kita beribadah, berdoa ataupun berpuasa? Apakah kita melakukannya secara tulus? Ataukah agar dilihat dan dipuji banyak orang saja? Apakah motivasi hati kita ini sungguh-sungguh ingin hanya Tuhan yang melihat, sekalipun tidak ada orang yang melihat ataupun yang memujinya? Ataukah kita melakukannya sekedar supaya ada orang lain yang memperhatikan dan menyanjung kita? Nah, saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan, C.S. Lewis, pernah mengatakan, integritas adalah melakukan hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan, meskipun tidak ada seorang pun lainnya yang memperhatikan atau melihat.
Nah, standar terbaik serta jalur yang tepat bagi integritas adalah kebenaran firman Tuhan. Ia pun mengenal kekurangan, kelemahan maupun kelebihan dan kemampuan kita serta siapa kita sesungguhnya. Saudara-saudaraku, jadi mari hati-hatilah terhadap kemunafikan. Bertobatlah, akuilah dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Mari bangkit dari kesalahan kita sendiri dan berhentilah menyalah-nyalakan keadaan ataupun orang lain. Karena Tuhan pasti memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi kita masing-masing saat kita memiliki integritas di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk berhati-hati terhadap kemunafikan. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami melakukan hal yang ingin dipuji manusia. Seringkali kami Tuhan melakukan hal-hal apa yang tidak Engkau inginkan ya Bapa. Seringkali kami munafik, seringkali kami melakukan dan menyalahkan keadaan bahkan orang lain. Ampuni kami Bapa. Pimpinlah kami Tuhan agar hidup kami memiliki integritas sesuai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami dan kehidupan kami, masa depan kami. Karena kami percaya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan, rencana yang indah sudah Kau sediakan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita di sepanjang akhir pekan ini. Amin.